Yo, what's up guys? Welcome back to the Mix Supli channel. Dan di video kali ini gue akan bahas bagaimana cara membuat video yang seperti kalian lihat tadi. Kalian pengen kan bisa mengeluarkan objek dari sebuah handphone? Seperti video yang kalian lihat tadi, bagaimana gue mengeluarkan sebuah boneka dari handphone gue. Dan tentunya gue akan berbagi bagaimana cara gue membuat video tadi cukup menggunakan aplikasi KineMaster. Oke guys, tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan let's go. Oke, yang pertama kalian butuhkan tentunya adalah aplikasi KineMaster yang bisa di-download di Google ataupun Play Store. Kemudian klik New Project dan pilih aspek rasio 16:9. Import media atau video yang sudah kalian ambil sebelumnya. Masukkan ke timeline. Kemudian posisi video adalah seperti ini. Jadi di awal kita butuh beberapa detik frame kosong tanpa adanya model dan si boneka. Jadi itu kita akan gunakan nanti sebagai lapisan. Jadi gua pasang di sini adalah 20 detik. Gua rasa cukup. Dan kemudian kita bagi pada bagian gua akan masuk dan meletakkan si boneka dan si model yang masuk. Kebetulan nih gue take 2 kali ya. Gue ambil yang gue mau pakai itu bagian belakang. Kita ambil yang di ini. Kita pangkas bagian depannya. Nah, jadi seperti ini, kosong, dan kemudian gue masuk. Si boneka juga sudah ada di atas kursi. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Nah, berpura-pura mengeluarkan gambar dari handphone. Nah, setelah itu kita potong bagian belakangnya, ya. Kemudian bagian depan ini yang frame kosong ini kita gunakan sebagai lapisan dengan cara klik duplikat dan pilih duplikasi sebagai lapisan. Nanti dia akan muncul di bawah seperti ini. Kemudian kita hapus gambar yang di atasnya, otomatis frame yang di belakang akan maju. Ya, jadi seperti ini. Kita perlu frame kosongnya, jadi kita potong sedikit. Itu masih ada guanya. Kita potong sedikit, kita pangkas dan geser ke depan. Setelah geser ke depan, nah, jadi seperti ini. Dia benar-benar kosong ya. Lapisan ini benar-benar frame yang kosong tanpa ada model. Jadi kita butuh itu. Kemudian kita pangkas. Kita ambil sebesar objek boneka dan kursi. Jadi supaya modelnya nggak kena. Nanti ini fungsinya sebagai nutupin si boneka yang seharusnya kelihatan di project yang bukan project, itu yang kelihatan di frame yang di belakang. Kita turunin opacity-nya supaya kita bisa atur sesuai ukuran asli sama lapisannya biar sama. Ya, kita pasin aja supaya pas banget ya. Jadi sini teman-teman pelan-pelan aja karena lapisannya emang harus pas banget. Kita turunin aja opacity-nya. Nah, kita kalau rasa udah pas, kita atur lagi, kita naikin opacity-nya ke 100%. Sudah dipastikan tidak goyang ya gambarnya ya. Jadi tidak ada besar kecil antara ada yang depan sama yang belakang. Nah, jadi seperti ini. Geser, plug, kita akan potong si lapisan ini pada bagian gua setelah melempar si boneka dari handphone. Jadi kita potong si lapisan ini, dipaskan. Nah, jadi seperti ini, seolah-olah setelah dari handphone di swipe, si boneka nongol. Ya, itu teman-teman paskan waktunya ya, supaya nggak terlalu lama juga jedanya, atau nggak supaya kecepatan juga, supaya pas banget lihatnya. Nah, seperti itu. Dan udah pas, kita ke step berikutnya, yaitu kita dirasa sudah pas, kita ambil gambar, tangkap dan simpan.
Ya, kita capture gambar yang ini, kita perlu gambar bonekanya. Kemudian gua pakai aplikasi PicArt. Ya, kita buka aplikasi PicArt. Kemudian new project. Seperti biasa, kita ambil capturean yang tadi, tangkap dan simpan, otomatis tersimpan di galeri. Nah, kita perlu gambar bonekanya aja. Ya, kita crop seukuran bonekanya supaya gampang untuk menghapus latarnya ya. Setelah pas, setelah itu kita potong dan kemudian kita potong gambar. Nah, seperti ini. Klik gambar orang atau body, dia akan otomatis memotong sesuai dengan bentuk si boneka. Nah, jadi kayak begini aja menurut gua udah rapi ya. Tapi kalau teman-teman merasa kurang rapi, teman-teman bisa potong secara manual. Kita kemudian setelah disimpan ke galeri, kita kembali ke KineMaster. Nah, kita putar lagi videonya. Kita akan pasang si boneka tadi, hasil potongan tadi itu ketika gua setelah swipe si gambar. Ya, dengan cara lapisan, kemudian pilih media. Ada di menu PicArt, ada boneka yang sudah kepotong tadi. Nah, kita pasin, ukurannya kita paskan ke sebelah handphone ya. Jadi kita kecilin aja supaya nanti efeknya agak membesar ke setelah mendekati objek aslinya. Kita pasin dulu. Jadi seperti ini. Nah, awalnya seperti ini teman-teman. Nah, awalnya kaku banget ya kalau dibuat seperti itu doang. Jadi kita di sini tambahkan nanti pada objek ini tambahkan animasi ketika dia mau masuk seperti pop nanti ya. Nah, kalau seperti ini kan kaku banget, keluar langsung tiba-tiba nongol gitu, nggak enak aja dilihat. Nah, kita tambahkan animasi masuk, gua pilih pop supaya dia waktu keluarnya tuh nge-bounce gitu kan. Ya. Jadi seperti ini. Jadi nggak kaku kayak tadi langsung plek keluar seperti itu. Nah, jadi ada kayak pantulan gitu kan. Nah, setelah itu baru kita kasih si bonekanya animasi dengan tanda kunci di sebelah sini. Kita tambahkan. Sebenarnya sih untuk ngepasin kita turunin dulu ya opacity-nya, nanti supaya gampang kita ngepasin ketika objeknya sudah nyampe di kursi. Nah, jadi ini kita tambahkan animasi di awal, kita kasih di titik yang keluar dari handphone, kemudian kita bawa ke kursi. Di sini kita benar-benar pasin ke objek aslinya supaya nanti ketika dia sudah landing di kursi, dia tuh nggak apa kayak besar kecil, ya biar rapi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, kelempar kayak gitu. Nah, gua rasa nih sudah pas ya, udah cukup. Nah, jadi kalau mau kurang ini lagi dipasin lagi dengan cara turunin opacity. Nah, gua rasa ini udah pas. Jadi gua balikin opacity-nya ke 100% lagi. Nah, untuk menambah kesan realistisnya, jadi gua di sini tambahkan efek motion blur ya. Nah, jadi dia biar kelihatan kalau benda di kamera geraknya cepat, kan pasti itu akan ada kayak blur gitu kan. Jadi gua tambahin sini motion blur. Nah, jadi si motion blur ini kita kasih bentuk bulat dan kemudian kita tambahkan ke 50 supaya pinggirannya halus. Nah,
Di sini kita kecilin sesuai ukuran bonekanya di awal. Sama seperti objek boneka tadi, nanti kita efek motion blur ini kita kasih animasi mengikuti gerak boneka ya. Nah, di sini kita bisa atur untuk angle-nya, angle dari blurnya supaya kelihatan realistis. Nah, di sini kita tambahkan animasi seperti kita menambahkan animasi pada si boneka tadi supaya dia nanti mengikuti gerakan boneka. Nah, kita tambah animasi, kita geser lagi. Nah, nanti dia bakal mengikuti. Kemudian geser lagi sedikit. Ya. Jadi kesannya dia ada kayak bergerak gitu kan. Coba kita play. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi biar nggak kaku banget si boneka yang tadi itu terbang gitu aja kan. Kita kasih efek motion blur ini biar kelihatan real aja. Nah, segitu doang. Gua rasa udah cukup untuk timingnya, kemudian blurnya. Tapi teman-teman nggak harus berpatokan kayak yang gua buat ya. Ini cuma dasarnya aja. Gua juga buatnya cepet-cepet supaya nggak kepanjangan videonya. Nanti teman-teman bisa rapiin lagi. Atau mungkin ada kreasi lain. Ini gua kasih contoh yang project gua yang udah jadi ya. Nah, di sini udah gua tambahin smoke biar kelihatan alay gitu. Biar kelihatan lebay sedikit. Nah, gue tambahin smoke. Jadi gue kebetulan ada efek smoke dari Action Essential, jadi gue pakai biar sedikit dramatis gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau, mungkin bisa komen di kolom komentar, nanti gue bakalan kasih linknya buat di download. Nah, ini gratis ya. Banyak banget efeknya. Ada api, ada ledakan, ada peluru, itu macam-macam. Nah, teman-teman, ini di videonya yang udah jadi. Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Sorry mungkin videonya agak cepet ya, karena gue sengaja biar nggak durasinya terlalu panjang. Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Dan jangan lupa like, share, dan komen ya guys. Thank you banget and see you.